A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Fatir ayat 33, 34, 35. Nah, ini satu rangkaian ya. Isinya hanya intinya menerangkan balasan berupa surga gitu ya, balasan dari Allah berupa surga. Nah, yang kemarin ini nih ya, yang jadi ini kalau poinnya itu dari rangkaian ayatnya dari ayat 31 sampai 35 gitu ya, ini rangkaian ayatnya. Dimulai dari ayat 31 yang menerangkan tentang Al-Quran, tentang Nabi sebetulnya ya. Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi. Kemudian ayat ke-32-nya, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada, Al-Quran itu Allah turunkan, Allah wariskan kepada orang-orang pilihannya, orang-orang terpilih gitu ya, yang mendapatkan warisan Al-Quran. Nah, Rasulullah SAW menyabdakan al-ulama'u warasatul anbiya, ya, para ulama itu adalah pewaris atau ahli waris Nabi. Yang ternyata di ayat 32 tersebut orang-orang pilihan, orang-orang yang dipilih oleh Allah mewarisi, menerima warisan Al-Quran itu terbagi menjadi 3 kelompok. Tapi semuanya karena ini kan orang-orang pilihan Allah ya, orang-orang yang dipilih oleh Allah, semuanya akan masuk surga. Ya, ketiga kelompok itu akan masuk surga. Nah, di mana yaitu surganya ya diterangkan di ayat ke-33 ini. Nah, kita kembalinya ada yang perlu diulang lah gitunya, ayat 32-nya nih. Ayat ke-32 itu yang berbunyi summa aurasnal kitabal ladzina stofaina min ibadina. Ini secara tekstualnya, secara eksplisit gitu, jelas nih redaksinya. Ayat 32, kemudian kami mewariskan, ya, summa aurasnal kitaba, kemudian kami wariskan Al-Quran itu allazina stofaina, kepada orang-orang pilihan kami, ya, allazina stofaina, kepada orang-orang pilihan kami, min ibadina, di antara hamba-hamba kami. Faminhum, nah ini rincian nih dari orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah untuk mewarisi Al-Quran itu, kemudian terbagi menjadi 3. Faminhum zolimun li nafsihi, ya, di antara mereka ada yang seperti ini, ya, ini padahal sudah terpilih gitu ya, sudah menjadi hamba pilihan, sudah dipilih oleh Allah untuk mewarisi Al-Quran. Nah, yang pertama zolimun li nafsihi, zalim terhadap diri sendiri, artinya berdosa, durhaka. Kalau zolim itu durhaka, berdosa berarti zolim terhadap dirinya sendiri. Yang kedua wa minhum muqtasidun,
Yang kedua yang muqtasidun, ya ieu mah anu adem ayem di zona aman, tengah-tengahnya ini yang kedua gitunya, yang berada di tengah. Yang ketiga wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Ini yang luar biasa, sampai di kelompok ini ya, di ujung kata-katanya ada biiznillah. Bisa seperti ini hanya, kalau terjemahnya karena izin Allah. Nah yang kelompok ketiga yaitu yang sabiqun bil khairat, ini orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Nah bisa demikian itu biiznillah, ya, karena izin Allah, karena ketetapan Allah, karena bantuan Allah. Nah ini semuanya masuk surga semuanya, karena ini orang pilihan Allah. Nah tapi masing-masingnya gitu ya. Di antaranya nih Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, di mana ini menjadi di beberapa gitu ya, di beberapa kitab tafsir nih, penjelasan dari Ibnu Abbas tentang ayat ini gitunya itu banyak dikutip. Nah Ibnu Abbas menjelaskan demikian nih ya tentang tiga kelompok yang tadi, yaitu orang yang ini di awal ayatnya ya, kami wariskan Al-Quran itu kepada orang-orang pilihan kami. Nah ini yang amat-amat disayangkan gitu ya, sudah menjadi hamba pilihan Allah, menerima warisan Al-Quran malah zolimun li nafsihi, ya malah zolim terhadap dirinya sendiri. Nah ini Ibnu Abbas mengatakan begini, An Ali ibni Abi Tolhata an ibni Abbasin radhiyallahu anhu fi qoulihi ta'ala summa awrasnal kitab allazina astafaina min ibadina qala hum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warasahumullahu ta'ala kulla kitabin anzalahu fazolimuhum yughfarulahu wa muqtasiduhum yuhasabu hisaban yasiro wasabiquhum yadkhulul jannata bighairi hisab. Nah ternyata seperti ini jadinya nih. Nah, Ibnu Abbas dari dari Ali bin Abu Tolhah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengenai ayat summa aurasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Dari Ibnu Abbas mengenai ayat ini nih ya, yaitu surat Fatir ayat 32. Qala Ibnu Abbas mengatakan hum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini yaitu hamba-hamba pilihan kami itu adalah, ya mereka itu adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di ayat 33-nya kan ini ya, tadinya mau ke ayat 33 ya. Nah, ayat 33 ini menerangkan surga sebagai balasan bagi apa yang diterangkan di ayat 32 ini. Padahal di ayat 32 ini kan ada yang zolimun li nafsihi, mereka juga ke surga. Karena mereka ini kan ini di awalnya yang ini ya, summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina, kemudian kami wariskan Al-Qur'an itu kepada hamba-hamba pilihan kami. Masa ke neraka? Masa tidak ke surganya? Ini menjadi hamba pilihan Allah.
Meskipun kan terbagi menjadi 3. Nah ini rinciannya menurut Ibnu Abbas seperti ini nih rinciannya. Sampai kepada ayat kami wariskan Al-Quran ini kepada hamba-hamba pilihan kami. Umat Rasulullah berarti semuanya. Nah adapun kemudian rinciannya warasahumullahu ta'ala kullal kitabin anzalnahu. Mereka itu mewarisi, menerima semua kitab yang Allah turunkan. Fazolimuhum yughfarulahu. Nah kelompok pertama nih ya, yaitu yang zolimun li nafsihi. Ibnu Abbas mengatakan yughfarulahu, dosanya diampuni. Kemudian wa muqtasiduhum, kelompok yang kedua, kelompok yang tidak hebat soal amalnya ya, tidak hebat, biasa-biasa gitu, tidak menonjol. Fa muqtasiduhum, yang kelompok kedua yaitu ini yang yuhasabu hisaban yasiro, yaitu yang akan mendapatkan hisaban yang ringan. Fasabikuhum, nah yang kelompok ketiga yaitu yang asabiku bil faminhum sabikun bil khairat. Nah kalau ini yang terhadap kebaikan, terhadap amal solehnya itu luar biasa lah. Kalau ini yang amalnya luar biasa lah, yaitu yang kelompok ketiga nih ya. Ibnu Abbas mengatakan fasabikuhum, kelompok ketiga yang sabikun bil khairat, itulah yang yadkhulul jannata bighairi hisab, yaitu orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Nah meskipun, nah ini Ibnu Abbas ini menyebutnya, Ibnu Abbas menyebut ini berlaku untuk seluruh umat Rasulullah SAW. Jadi umat Islam dengan hadis ini pun ya sudah menunjukkan kalau orang Islam pasti masuk surga. Bahkan ini Abu Thalib ya. Bahkan Abu Thalib uaknya Rasulullah SAW yang kafir, ketika sedang menghadapi maut ya. Ketika sedang menghadapi maut, Rasulullah SAW menjenguknya dan membisikkan, ucapkan la ilaha illallah, gitu ya, ucapkan la ilaha illallah, aku akan membela mati-matian, katakanlah ya, aku akan pasang badan, aku akan membela mati-matian nanti pada hari kiamat di hadapan Allah. Rasulullah hanya minta itu saja, la ilaha illallah. Andai Abu Thalib yang kufur sejak lahir, orang jahiliyah yang musyrik, kufur, kafir sejak lahir, kalau Abu Thalib saat itu mengikuti apa yang dibisikkan oleh Rasulullah SAW, ucapkan la ilaha illallah, aku akan pasang badan lah dalam tanda kutipnya nanti di hadapan Allah. Ini memang sejalan dengan sabda Rasulullah sendiri, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah kholisan min qalbihi dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, bukan terpaksanya, ikhlas benar dari dalam dirinya gitu ya, artinya bukan hanya ucapan tapi ada pengakuan di dalam dirinya, la ilaha illallah itu adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya, pasti masuk surga. Ini berartinya hal yang paling hal yang paling mendasar atau modal gitulah. Modal masuk surga itu adalah di dalam diri seseorang ada pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain
Allah. Abu Thalib pun akan masuk surga andai di akhir hayatnya itu mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ucapkan la ilaha illallah, aku akan pasang badan nanti, padahal kan seumur-umur kufur, seumur-umur dia ini kafir. Rasulullah minta gitu sebelum meninggal, ucapkan la ilaha illallah. Nah, apalagi yang ini nih, apalagi yang ada di sini. Mereka ini pilihan hamba-hamba pilihan Allah, hamba-hamba yang mewarisi Al-Qur'an. Meskipun kelompok pertama itu zolimun li nafsihi, mereka ini zolim terhadap dirinya. Ibnu Abbas mengatakan mereka pasti diampuni oleh Allah. Kalau yang kelompok kedua ini yang mengalami hisaban, yaitu hisaban yang ringan, yaitu kelompok kedua, kelompok muqtasid namanya. Adapun kelompok ketiga yaitu kelompok yang sabiqun bil khairat, mereka ini orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Ini penjelasannya nih ya, yang kemarin nih ya. Yang seperti apa yang disebut zolimun li nafsihi? Terutama, bukan hanya, tapi terutama orang-orang yang mewarisi Al-Quran, yang menjadi hamba-hamba pilihan Allah, mewarisi Al-Quran itu adalah seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, secara khususnya al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris Nabi. Pewaris apanya? Nanti ada nih, hadis yang sudah saya catat, pasti ada nggak di catatannya nih ya. Nah, ada hadis yang menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mewariskan ilmu, ya, tidak mewariskan harta. Nabi itu mewariskan ilmu. Barang siapa mendapatkan warisan ilmu dari Rasulullah SAW, maka orang itu mendapatkan anugerah kekayaan yang amat-amat banyak. Dan ilmu ini kan bukan hanya untuk keluarga Rasulullah SAW, kan? Rasulullah itu mewarisan ilmu. Nah, ilmu ini untuk siapa? Ilmu ini untuk semua orang. Nah, maka siapapun, artinya bukan hanya keluarga dalam arti ada kaitan nasab darah gitunya dengan Rasulullah SAW. Maka siapapun yang mendapatkan ilmu yang wariskan, yang diajarkan, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, berarti mendapatkan kekayaan yang amat-amat sangat banyak. Adapun al-ulama'u warasatul anbiya, para ulama itu adalah pewaris Nabi. Kalau ini segala-galanya, bukan hanya ilmunya tapi juga tugasnya. Nabi itu kan, ya, Nabi SAW dulu kan diangkat, ditetapkan oleh Allah menjadi utusan Allah. Kan oleh Allah itu diberi tugas. Ya, diberi tugasnya itu adalah menyampaikan, menyebarkan, menyampaikan ilmu yang Allah turunkan. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, para ulama itu ini nih yang al-ulama warasatul anbiya, para ulama itu adalah pewaris Nabi dan harus wajib. Ini yang kemarin saya katakan nih ya, menjadi ulama dengan status pewaris Nabi itu kan, ulama itu ahli waris Nabi, pewaris Nabi. Ini harus mengcopy paste
apa yang dilakukan oleh Nabi, terutama ini nih ya, mungkin ini yang hilang, bahwa seorang ulama itu adalah duplikat. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi itu ada contoh, ada panutan, suri toladan yang baik. Artinya seorang ulama yang statusnya ahli waris Nabi, pewaris Nabi, nah harus menjadi contoh toladan, itu ya, menjadi contoh, menjadi panutan, menjadi suri toladan bagi umat. Nah ini yang tidak dilakukan oleh para ulama. Adapun warisan berupa ilmunya, nah ini berlaku untuk semua orang. Nah, maka yang ada di sini gitu ya, maka yang ada di sini ada yang zolimun li nafsihi setelah menerima Al-Qur'an itu ya, menerima ilmu, artinya ya menerima Al-Qur'an itu ada yang zolimun li nafsihi, ada yang muqtasidun, ada yang sabikun bil khairat. Ketiga ini atau yang barusan itu ini berlaku untuk seluruh manusia, bukan hanya para ulama. Nah, terutama gitu, kalau disebutkan terutama para ulama, para kiai, para ustadz dan sebagainya. Tapi ini berlaku untuk seluruhnya. Nih yang zolimun li nafsihi itu yang seperti ini nih ya, setelah menerima Al-Quran itu, satu, yang zolimun li nafsihi itu adalah orang yang tajawuzul haddi, melampaui batas, melampaui koridor yang ditetapkan oleh Allah di dalam ajaran Islam. Intinya seperti ini, al-mufarritu fi fi'li ba'dil wajibat wal murtakibu li ba'dil mahrumat. Ini yang zolimun li nafsihi yang seperti ini nih, yaitu untuk kebaikan sangat minim dan berani melakukan yang diharamkan. Nah itu yang zolimun li nafsihi. Itu yang ininya al-bitajawuzil haddi, mereka ini melampaui batas, keluar batas, melewati batas, itulah koridor, aturan-aturan yang ditetapkan di dalam ajaran agama Islam ini. Nah persisnya adalah mereka itu al-mufarritu fi fi'li ba'dil wajibat. Mereka itu lemah, minim, apa namanya ya, sekitar itu hanya lemah, minim, sedikit, jarang gitu. Kalau yang sunat boro-boro karena sunat mah horeamna gitu. Yang wajibnya saja gitunya, untuk pekerjaan, untuk amalan yang wajibnya saja itu ada jauh sebetulnya, untuk melaksanakan amalan yang wajibnya saja jauh dari bersungguh-sungguh katakanlah mengamalkannya, kemudian berusaha semaksimal mungkin melaksanakannya jauh. Untuk hal yang wajibnya saja dia itu lemah gitu, minim, ngarewa ningali lagi saya aja dulu. Nah ini yang apa namanya, yang ininya ada apa namanya tentang sholat. Baru-baru ini juga apa namanya ada disinggung sihnya yang ini nih, yaitu yang bahwa sholat itu adalah gitunya, sholat itu adalah waktunya berdialog gitu kan. Orang yang sedang sholat itu adalah orang yang sedang berdialog dengan Allah. Ternyata untuk sholat itu ada yang Allah bukan adanya, Allah tetapkan wajib gitu, sholat wajib.
Artinya Allah yang mewajibkan itu manusia itu berdialog dengan Allah. Ya, sehari semalam sebanyak 5 kali itu Allah yang mewajibkan. Arti wajib itu kan kalau tidak dilakukan Allah murka, Allah akan menyiksanya. Padahal kan emang Allah nu hayang ngobrol jeung jelema dan henteu Allah mah. Sebetulnya bukan Allah butuh bicara, butuh ngobrol dengan manusia, enggak sama sekali. Karena manusialah yang hakikatnya perlu banyak kebutuhan kepada Allah, sementara Allah maha kaya, tidak butuh apapun, tidak perlu apapun kepada siapapun, sekecil apapun. Tapi Allah kan, ya inilah Allah amat sangat berbaik hati, maha rohman, maha rohim. Malah Allah yang mengharuskan, menetapkan waktunya, ada waktunya manusia ngobrol berbicara dengan Allah, yaitu melalui ibadah sholat. Itu kan hakikat sholat itu sebetulnya itu ya. Dimana orang yang sedang sholat itu adalah orang yang sedang berdialog dengan Allah. Allah yang mewajibkan, padahal Allah mah teu butuh. Harusnya juga manusia yang minta jadwal kepada Allah atuh, sehingga mahasiswa seperti mahasiswa ka dosen, saha nu butuh cek dosen teh. Ya, seperti mahasiswa gitu nya ka dosenna kan gitu, mau bimbingan lah apa, dosenna loba gaya ada rasaan dibutuhkan. Kalau Allah kan ini maha rohman maha rohim, malah Allah yang mewajibkan, kalau tidak itu Allah marah. Padahal tibalik kan sebetulnya hambalah yang perlu kepada Allah. Allah yang menetapkan ada waktunya berbicara. Untuk umat Rasulullah mah disebutnya teh royal. Allah menyediakan waktu sehari semalam 5 kali. Untuk umat sebelumnya berapa kali? Ya, untuk umat Nasrani Allah menyediakan waktu berapa kali ngobrol? Seminggu sekali ngobrol nanti. Untuk umat Yahudi Allah menyediakan waktunya seminggu sekali. Untuk umat Rasulullah sehari semalam 5 kali. Tapi kan waktu Isra Mi'raj Nabi Musa mengatakan umat kamu tidak akan sanggup melakukannya. Cek Allah teh aneh mun orang pada betahnya. Tetapi kan makna tersebut itu juga yang hilang dari yang namanya sholat. Yang taunya, yang dikenalnya, yang terasanya oleh, sebutlah oleh umat Islam ya, sholat itu beban, sholat itu keharusan yang kalau tidak dikerjakan Allah akan menyiksa. Tak gitu tersebut sholat itu adalah bebannya, beban dimana kalau tidak dikerjakan maka Allah akan menyiksa. Kalau memahami sholat itu seperti itu sampai kapanpun, sholatnya pasti asal. Nah ini yang disebut al-mufarritu fi fi'li ba'dil wajibat. Kalau memahami sholat itu sebatas kewajiban yang kalau tidak dilakukan Allah akan menyiksanya. Dengan pemahaman demikian maka asal dikerjakan maka kewajiban itu sudah terpenuhi, pasti asal sholatnya. Nah itu yang zolimun linafsihi itu ya, ini dari kata-kata ini nih, al-mufarritu fi fi'li ba'dil wajibat. Ketika mengerjakan yang wajib saja itu mengerjakannya itu asaridona, asaridona.
Lah saridona asal-asalan sahayuna sahayangna. Mengapa? Tadi antaranya, bukan diantaranya. Nah ini karena kalau untuk sholat gitu ya, karena sholat itu apa? Seperti barusan memahaminya. Ini satu beban yang wajib harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan akan disiksa. Lalu disimpulkannya bahwa iya asal kerjakan saja. Kalau sudah dikerjakan berarti kan sudah dipenuhi, kewajiban itu sudah terpenuhi, maka akan merasa akan bebas, tidak akan disiksa karena kan kewajibannya sudah dipenuhi. Nah padahal seperti ini al-mufarritu fi fi'li ba'dil wajibat, ketika mengerjakan yang wajib saja seperti itulah pelaksanaannya. Asal gitu, asal sudah dikerjakan merasa bahwa kewajibannya itu sudah terpenuhi, sudah hilang, ya kan sudah dilaksanakan. Mungkin nanti beralasan begitu, ya kan sudah dilaksanakan, terus apa lagi? Nah, padahal ada yang tak fawaidun lil musallin, ternyata kan nggak bisa sholat itu dikerjakan dengan alasan seperti barusan, asal sudah dikerjakan maka kewajiban itu sudah terpenuhi, padahal tidak terpenuhi. Ya, dengan ayat ini padahal tidak terpenuhi kalau sholat itu dikerjakan dengan landasan tadi gitu ya. Ini beban, ini kewajiban yang kalau tidak dikerjakan disiksa, maka asal dikerjakan berarti sudah terpenuhi. Tidak terpenuhi kalau seperti itu. Karena tuntutannya gitu ya, Rasulullah kan menyabdakan sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian tahu bagaimana caranya aku mengerjakan sholat itu. Bisa asal nggak dengan hadis ini? Kan sangat mengikatnya, sholatlah kalian sebagaimana kalian tahu bagaimana caranya aku mengerjakan sholat itu. Ya nggak bisa kalau begitu dengan landasan yang tadi, asal sudah dilakukan berarti kewajiban itu sudah terpenuhi, gugurlah kewajibannya. Moal ge ayat fawailun lil musallin atau hari bebas mah. Bener nggak akan ada ayat fawailun lil musallin kalau sholat itu dengan landasan seperti tadi, asal sudah dikerjakan berarti sudah terpenuhi. Karena celakanya sama, yang tidak sholat dengan orang yang kena oleh ayat fawailun lil musallin, kan celakanya sama. Yang tidak sholat celaka, yang sholat pun masih ada yang celaka. Nah ini yang zolimun linafsihi itu yang seperti itu, yaitu yang melampaui batas, keluar gitu dari aturan, koridor, ketetapan ajaran Islam yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ciri nanti iya tah untuk al-mufarritu fi fi'li ba'dil wajibat, untuk amalan yang wajib saja pekerjaannya sedemikian buruk, berarti untuk amalan yang wajib saja dia yang pokok kan, yang wajib yang pokok. Kalau sunat kan tambahan, yang namanya tambahan berarti kan yang ditambahinya apa? Yang ditambahinya itu adalah, nah ini amalan yang wajib. Nah yang zolimun li nafsihi itu adalah yang ketika mengerjakan amalan-amalan yang wajib itu melaksanakannya dengan buruk gitulah. Ya gitu loh, saya saridona sahayuna jauh itu dari, saya tanya serius, jauh dari bersungguh-sungguh dan berusaha semaksimal dan sebaik yang dia bisa. Jauh itu dari kesan itunya, bersungguh-sungguh, serius, berusaha maksimal dan sebaik semua yang dia mampu ketika mengerjakannya. Kemudian yang awal murtakibu li badil mahrumat, nah bahkan
masih suka mengerjakan yang haram, masih sengaja berbuat dosa, itu artinya. Nah ini yang hamba pilihan Allah, tapi dia malah zolim terhadap dirinya. Tapi sekali lagi nih ya, tadi mungkin ada yang terlewat. Kalau hadis al ulama warasatul anbiya, para ulama itulah pewaris Nabi. Emang yang lain bukan ahli waris Nabi? Nah, ada hadis tadi yang menyebutkan bahwa Nabi itu mewariskan ilmu, bukan tidak mewariskan harta. Ya, Nabi mewariskan ilmu, tidak mewariskan harta. Nah, ilmu yang Nabi wariskan ini untuk siapa? Ini untuk seluruh manusia. Barang siapa yang hadisnya kurang lebih seperti ini ya. Nabi itu mewariskan ilmu, tidak mewariskan harta. Apa bahasanya ya? Raih itulah. Raihlah warisan Nabi ini sebanyak-banyaknya. Barang siapa yang bisa mendapatkan banyak warisan dari Nabi, barang siapa bisa mendapatkan banyak ilmu dari Nabi, sungguh dia ini memiliki kekayaan yang amat-amat banyak. Itu yang diwariskan Nabi. Nah, adapun dia hadis ya al ulama warasatul anbiya, para ulama itu ahli waris, pewaris Nabi. Apanya? Kalau ilmu tadi kan untuk seluruh manusia. Hadis ini khusus maknanya, iya mah tugasnya. Kalau saya katakan seorang ya gitulah ulama, ustadz, kiai, ajengan, gitunya kan ini khusus. Kalau ilmunya tadi untuk seluruh manusia. Tapi ulama, ajengan, ustadz ini ahli waris Nabi. Apanya? Mereka ini harus menjadi uswatun hasanah. Rasulullah SAW itu dulu kan ya kita kan lakon kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Rasulullah SAW itu adalah contoh gitu. Rasulullah SAW itu panutan, Rasulullah SAW itu suri toladan, figur yang diikuti oleh semua sahabat. Nah setelah Rasulullah tidak ada, umat ini harus mencontoh siapa, harus mengikuti siapa. Nah inilah tak iya yang disebut al ulama warasatul anbiya. Kalau hadis itu diartikan para ulama, para kiai, itu sebutannya lah berbedanya, itu ahli waris Nabi dalam arti mewarisi ilmu dari Nabi. Emang yang lain nggak boleh berilmu, memiliki ilmu yang dari Nabi? Jadi hadis yang tadinya bahwa Nabi itu mewariskan ilmu, tidak mewariskan harta. Cari, raih, ambil, silahkan sebanyak-banyaknya warisan dari Nabi. Ini diperintahkan kepada seluruh manusia. Yang bisa mendapatkan warisan dari Nabi berupa ilmu itu sungguhnya mendapatkan kekayaan yang amat-amat banyak. Nah, adapun hadis yang barusan, ulama itu ahli waris Nabi, kalau ini khusus ulama ajengan kiai mah warisan nate warisan nu eta tah harus menjadi uswatun hasanah, harus menjadi figur toladan bagi umat. Nah, sampai sekarang juga sebetulnya kan masih seperti itu, masalahnya masih terasa. Jadi umat ini harus mencontoh siapa, umat ini harus mengikuti siapa. Figur gitunya, figur itu ada pada siapa.
Nah, kalau para ulamanya tidak melaksanakan hal tersebut, disebutnya berarti umat kehilangan figur, umat kehilangan teladan, umat kehilangan panutan, amburadul pasti tak umat teh kalau tanpa figur, tanpa panutan, tanpa suri toladan. Dan ini yang tidak disadari, tidak di para ustadz mah tidak menyadari status dirinya itu harus menjadi figur. Ya, harus menjadi suri toladan berat bener jadi ustadznya. Harus menjadi figur suri toladan di seluruh sendi, di seluruh aspek kehidupan. Dak kitu Nabi mah. Nah, yang kedua sekarang nih, itu yang pertama tadinya. Kelompok kedua yang muqtasid. Ini sengaja nih ya saya ulang karena kalau ayat ke-33 sebetulnya tadinya ya sehari ini ayat ke-33, ayat ke-33 ini menerangkan balasan berupa surga. Gak ada yang aneh juga aslinya, gak ada yang aneh teh, gak ada yang gak ada yang aneh, gak ada yang beda dengan penjelasan tentang surga itu seperti apa gitulah, pada umumnya sama. Nah, balasan surga yang di ayat 33 ini ya ini bagi yang disebutkan di ayat 32 termasuk yang zolimun li nafsihi ini oleh Allah akan diberi balasan surga. Ini akan diberi balasan surga. Kenapa? Karena yang tadi untuk masuk surga itu seperti Rasulullah SAW kepada Abu Thalib yang kafir sejak lahir. Sesaat sebelum meninggal Rasulullah memerintahkannya, membisikkan kepada Abu Thalib, ucapan la ilaha illallah pasti masuk surga. Dan ternyata masuk surga itu nantinya terbagi menjadi 3 kelompok. Nah, yang kedua nih al-muqtasid. Nah, yang muqtasid yang kurang enggak, istimewa juga enggak. Kalau yang tadi kan yang kurangnya ini banyak bahkan kurangnya, yaitu dengan rincian seperti yang tadi, untuk mengerjakan ibadah yang wajib saja gitu pelaksanaannya itu jauh dari bersungguh-sungguh maksimal yang terbaik. Saya ayah ngerjakan wajib nage. Dan ya ditambah yang tadi itu masih saja gitu suka melakukan apa yang diharamkan oleh Allah. Nah, sekarang yang kedua nih, yang kedua yang di zona aman yang namanya asal gitunya, asal berada di zona aman, artinya tidak istimewa yang ini. Nah, rinciannya adalah dia itu mengerjakan yang wajib ya, meninggal atariku lil muharramat, meninggalkan yang haram ya, artinya tidak berani meninggalkan yang haram. Akan tetapi ini yang kedua, lakinahu qad yatruku ba'dul mustahabbat. Ini orang yang ini orang yang masih malas untuk beribadah sunat. Nya kitu nu sunat teh keur daek-daek keur henteu leban teuna deh. Aman sebetulnya karena ini kan yang wajib dikerjakan, yang diharamkan tidak pernah dilakukan. Tapi untuk pekerjaan-pekerjaan yang sunatnya ini yang minim, yang ini aman sebetulnya. Tapi nanti tadinya nanti ketiga kelompok ini masuk surganya beda. Masuk surganya beda nih ketiga kelompok ini. Ini kelompok yang kedua nih ya, yaitu yang menunaikan yang wajib ya lah gitunya. Karena kalau tidak dosa pasti. Yang wajib dilakukan, yang diharamkan ditinggalkan. Nah, ini kurangnya kalau yang ini yaitu
lakinnahu qad yatruku ba'dul mustahabbat, hanya untuk yang sunat ini minim, sangat minimnya untuk mengerjakan ibadah-ibadah yang sunat. Nah sekarang yang ke kelompok ketiga, nah ini yang istimewa nih, yaitu yang sabikun bil khairat. Jadi 3 kelompok itu sebutannya tadi, satu yang zolimun li nafsihi, Allah menyebutnya zolim nih ya, zolimun li nafsihi. 2 muqtasid, sebutannya nu zona aman. Yang ketiga sabikun bil khairat, ini yang istimewa. Nah mereka nih yang sabikun bil khairat itu adalah allazi yaf'alul wajibati wal mustahabbat, orang-orang yang boleh disebut di sini selalu dawam gitunya, konsisten dalam mengerjakan ibadah-ibadah yang wajib ataupun yang sunat. Ya karena keistimewaannya berarti kan kalau wajib semuanya standar. Ya kalau yang wajib kan semuanya sama. Salat wajib berapa? 5 secara reage. Emang lo hebat 7 salat wajibnya? Karena salat wajib kan semuanya sama 5, itu ketetapan Allah. Apa orang yang istimewa itu salat wajibnya 8 kali sehari? Ya, enggak lah. Standar anggaplahnya, keistimewaannya di mana? Nah di sini yaitu untuk kalau yang muqtasid tadinya yang sudah merasa aman cukup, mereka ini kurang minimnya dalam ibadah sunatnya. Justru keistimewaannya itu yang membedakannya itu ada pada ibadah sunat. Kalau yang wajib semuanya sama. Nah yang sabikun bil khairat itu yang seperti ini nih, yaitu yang dawamnya konsisten dalam melaksanakan ibadah yang wajib ataupun yang sunat, dan meninggalkan gitu yang diharamkan. Nah, pastilah gitunya. Ini ada, dan meninggalkan yang haram pasti, yang makruh dan yang mubah. Meninggalkan yang haram, yang makruh dan yang mubah. Mubah dalam arti, ya mubah itu dalam arti definisi mubah kalau dilakukan tidak ada pahalanya, kalau ditinggalkan juga tidak berdosa. Dilakukan tidak berpahala, tidak berdosa, berarti dua-duanya. Dilakukan atau ditinggalkan tidak ada pahalanya, tidak ada dosanya. Kalaupun ditinggalkan tidak ada pahalanya, tidak ada dosanya. Itu jenis amalannya. Artinya ketika melakukan sesuatu itu, yaitunya ketika melakukan sesuatu itu melakukan sesuatu yang pahalanya nggak ada, dosa juga nggak. Itunya amalan yang ketika dilakukan itu ada pahalanya nggak ada. Kalau tidak melakukan, tidak berdosa. Contohnya nonton Persib. Ya sok nonton Persib aya pahalaan teu. Terus lamun henteu dosa teu. Ini contohnya nya bayar contoh amalan banyak. Karena ini kan contoh di mana kan pelakunya puluhan ribu, kalau sekali Persib main yang nonton berapa? Itu kan amalan yang dilakukan oleh orang satu stadion, berarti itu amalannya. Terus waktunya lama nggak? Tak kira-kira kalau nonton ada pahalanya nggak? Terus kalau nggak nonton dosa nggak? Ini contohnya tanuk itu numubah teh untuk yang sabikun bil khairat pasti ditinggalkan. Itunya untuk orang ini yang sabikun bil khairat pasti akan ditinggalkan. Mubah, orang ya mubah mah. Karena mubah itu prinsipnya untuk yang namanya juga sabikun bil khairat nih ya, kelompok sabikun bil khairat. Bagi mereka anggaplah kalau melakukan sesuatu ada pahalanya enggak? Moal. Pasti enggak akan dilakukan.
Jadi orang-orang istimewa nih ya yang sabikun bil khairat mah, yang mubah pasti ditinggalkan. Yang mubah itu yang seperti barusan, kalau dikerjakan nggak ada pahalanya, kalau ditinggalkan agak berdosa. Itu dari jenis amalannya, belum terkait dikaitkan ke hal-hal yang lain gitunya. Sekali lagi misalnya contohnya, kalau pergi ke stadion itu nonton bola kan amal itu teh, bahkan mengeluarkan uang, mengeluarkan tenaga, beli tiket dan sebagainya lah gitu, mengeluarkan uang untuk acara tersebut. Dapat pahala nggak dapat pahala. Terus mereka yang tidak pergi ke stadion dosa enggak, mubah namanya, dari jenis amalannya ya, belum dikaitkan dengan hal-hal yang lainnya. Acara tersebut belum dikaitkan dengan hal-hal yang lainnya, yang bisa saja itu menjadi dosa, yang bisa saja itu menjadi dosa. Nah ini yang dihindari oleh orang-orang yang sabikun bil khairat itu. Mereka akan meninggalkan sesuatu yang mubah, minimal lah gitu, minimal iya mah. Kalau berpikir mikiran umur, sadetik ya lebar umur teh. Apalagi pergi ke stadion, di jalannya berapa lama, di dalam stadionnya berapa lama, pulangnya berapa lama, pulang pergi total berapa lama. Terbuang, artinya terbuang, digunakan untuk hal yang mubah. Dapat apa? Kan gak ada pahalanya, meskipun itu tidak berdosa. Tapi dari segi ini Ibnu Abbas lagi nih ya, saya ingat Ibnu Abbas nih ya, itu tentang wal asrinya, demi masa waktu. Ibnu Abbas mengatakan bahwa bahasa nanti intinya waktu itu kalau sudah terpakai gitunya, tidak akan pernah kembali lagi. Karena matahari yang terbit hari ini bukan matahari yang kemarin. Itu Ibnu Abbas bahasanya, matahari yang terbit hari ini bukan yang kemarin. Ya artinya hari ini adalah hari ini, kalau kemarin ya kemarin. Nah, karena satu detik pun gitunya waktu itu apabila berlalu maka itu tidak akan pernah kembali lagi. Dan setiap detik itu akan terisi oleh catatan amal. Ini setiap detiknya waktu bagi semua orang lah gitunya, itu di dalamnya akan ada catatan amalnya. Detik itu amalnya apa? Nah sampai di situnya. Nah kembali lagi nih ke hadis yang tadi ini. Ibnu Abbas menafsirkan. Ibnu Abbas menerangkan tentang ketiga kelompok orang tadi, di mana di ayat 32 di awalnya Allah sudah menyebutkan bahwa ketiga kelompok ini adalah mereka yang mewarisi mendapatkan Al-Quran ya, mereka yang mewarisi mendapatkan Al-Quran. Artinya dan Allah menyebut bahwa mereka itu adalah hamba-hamba pilihan Allah. Meskipun salah satunya dari ketiga kelompok tadi kan ada yang zolim. Nah Ibnu Abbas mengatakan seperti ini. Ibnu Abbas mengatakan tentang ayat summa awrasnal kitaba lazina stofaina min ibadina. Ini ayat 32-nya. Kemudian kami wariskan Al-Quran itu kepada hamba-hamba pilihan kami. Ibnu Abbas mengatakan mereka itu adalah umat Rasulullah seluruhnya, yang dimaksud oleh kata-kata tersebut. Hamba-hamba pilihan kami itu adalah umat Rasulullah SAW. Fazolimuhum. Nah ini nih kata yang kelompok pertama, yang zolimun li nafsihi. Kelompok pertama yaitu yang zolimun li nafsihi, mereka itu diampuni oleh Allah.
Kemudian yang kedua wa muqtasiduhum, yaitu yang zona aman ya tadinya, yang tengah-tengah. Ibnu Abbas mengatakan mereka itu adalah orang-orang yang yuhasabu hisaban yasiro, orang yang akan mendapatkan hisaban yang ringan. Karena orang ini yang tadinya yang muqtasid itu adalah mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram, tapi ibadah sunatnya yang minim. Aman sebetulnya kalau tidak kena oleh yang haram, kalau tidak mengerjakan yang haram. Nah, hanya ya minim itu karena ibadah tambahannya, ibadah sunatnya ini sangat sedikit. Nah, Ibnu Abbas mengatakan nah, kelompok itu yang akan mendapatkan hisaban yang ringan. Wasabikuhum, sementara orang yang terakhir, kelompok terakhir yang tadinya mendawamkan, konsisten, banyak itu mengerjakan ibadah yang sunat, berarti karena kalau yang wajib kan sama semuanya. Nah, mereka ini yang dawam, yang konsisten dan banyak berartinya mengerjakan ibadah-ibadah sunat. Yadkhulul jannata bighairi hisab, mereka ini yang masuk surganya tanpa hisab. Satu lagi nih hadisnya, satu lagi dari Ibnu Mas'ud, masih tentang ayat ini nih ya. Ini sekali lagi nih, seharusnya kan sekarang ini ayat 33, tapi ayat 33 sampai 35 itu hanya menerangkan surga itu, surga seperti apalah, di mana surga itu ini balasan untuk mereka. Dan saya lihat-lihat gitu ayatnya, ya nggak ada yang aneh juga di menerangkan surga di ayat berikutnya itu ya, sampai ayat 35. Sekarang dari Ibnu Mas'ud nih. Hadisnya riwayat Ibnu Jarir, ya, Ibnu Mas'ud sama nih menafsirkan, mengatakan gitunya tentang ayat 32 ini. An Abdillah bin Mas'udin qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata, inna hazihil ummata salasun, sesungguhnya umat ini akan terbagi menjadi 3. Ya, sulusun yaumal kiamati, nah sepertiganya pada hari kiamatnya, sulusun yadkhulunal jannata bighairi hisab. Sepertiganya, sepertiga masuk surganya tanpa hisab. Sulusun yuhasabuna hisaban yasiro, sepertiga lagi mendapatkan hisaban yang ringan. Wasulusun yajiuna bi zunubi izomin, dan sepertiga lagi mereka datang pada hari kiamat dengan membawa dosa yang banyak. Hatta yaqulallahu azza wa jalla, hingga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, maha ulai wa ma huwa a'lamu tabaraka wa ta'ala, fataqulul malaikatu haulai ja'u bizunubin izomin. Hingga Allah berfirman, maha ulai, ya mengapa gitu, ya mengapa mereka ini, wa huwa a'lamu tabaraka, padahal Allah lebih tahu gitunya. Allah mempertanyakan ini untuk mempertanyakan kelompok yang ketiganya, yaitu berarti ini orang-orang Islam yang berdosa, banyak lagi dosanya. Allah mempertanyakan mereka, mengapa mereka itu, wa huwa a'lamu, padahal Allah sebetulnya lebih tahu ya. Fataqulul malaikatu, malaikat menjawab, haulai ja'u bizunubin izomin, mereka itu orang-orang yang datang dengan membawa dosa yang banyak. Illa annahum lam yusyriku bika syai'an, hanya mereka itu tidak syirik, mereka itu tidak musyrik. Fayaqulu rabbu azza wa jalla, kemudian Allahnya azza wa jalla memerintahkan,
adkhilu haula'i fi si'ati rahmati, masukkan mereka ke dalam luasnya rahmatku, artinya diampuni. Ya masukkanlah mereka ke dalam luasnya rahmatku. Wa ta'ala Abdullahi radhiyallahu anhu hazihil ayah, kemudian Ibnu Mas'ud membacakan ayat ini, summa awrasnal kitabal ladzina stofaina min ibadina. Ya, jadi yang tadinya 3 itu kan Qur'annya sendiri sudah menyebut 3, zolimun li nafsihi, muqtasidun, dan sabikun bil khairat. Jadi ini orang Islam, berarti semuanya ada yang masuk surga tanpa hisab, ada yang dihisab dengan hisaban yang ringan, ada juga dengan yang berat berarti dihisabnya. Asal tidak musyrik, ada kemungkinan seperti yang diterangkan oleh Ibnu Mas'ud, mereka langsung diampuni, mungkin. Ya, asal tidak musyrik, mereka ini langsung diampuni. Mungkin, tapi bukan pasti seperti itu. Kalau tidak diampuni, ya resiko dosanya tidak diampuni, berarti masuk neraka dulu. Nu aman tah nu kelompok kedua dan kelompok yang ketiga, yaitu masuk surganya yang pertama tanpa hisab, kelompok kedua masuk surganya itu dengan hisaban yasiro, hisaban yang ringan. Yang disebut hisaban yang ringan itu catatan amalnya hanya diperiksa dan langsung diampuni, masuk surga pasti, langsung ke surga. Yang ada kemungkinan ke neraka dulu adalah yang zolimun li nafsihi, kalau tidak diampuni. Ya kalau diampuni mah aman, dosa sebesar apapun diampuni ya selesai. Hanya untuk yang zolimun li nafsihi 50-50, alah anggaplah gitu, diampuni enggak nggak tahu. Kalau yang hisaban yasiro pasti prosesnya hisaban yang ringan itu dihisab, catatan amalnya diperiksa, setiap kesalahan atau dosa yang tertera yang ditemukan langsung diampuni, tayang langsung dan pasti diampuni yang hisaban yasiro. Kalau yang zolimun li nafsihi ya eta. Kalau diampuni mungkin iya. Karena di hadisnya tadi asal tidak ada musyrik dosanya. Ya asal tidak ada musyrik ya dosanya. Kemungkinan diampuni ya. Kemungkinan tidak diampuni ya. Ada kemungkinan. Kalau yang zolimun li nafsihi. Satu lagi nih terakhir nih, ada hadis ini riwayat Ahmad. Dari Abu Darda, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaitu Allah berfirman, ya ini ayat yang 32 ya. Abu Darda ini mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Sabda Rasulullah SAW adalah Allah berfirman. Nah yang firmannya itu ayat 32-nya surat Fatir. Nah sedangkan mereka yang lebih dahulu berbuat kebaikan, yaitu yang ini kelompok yang ketiga, mereka yang sabikun bil khairat, mereka itulah yang masuk surga tanpa hisab. Dan mereka yang muqtasid adalah mereka yang dimudahkan hisabannya. Adapun mereka yang menganiaya diri mereka sendiri atau yang zolimun li nafsihi, mereka akan dihisab selama di mahsyar. Allah menyelamatkan mereka dengan rahmatnya, dan ketika itu mereka berkata, setelah diselamatkan oleh Allah mereka mengatakan, nah itu yang ada di ayat 34 gitu yang mengatakan ini di ayat 34-nya atau 35-nya yang mengatakan alhamdulillah
diselamatkan oleh Allah, intinya gitulah. Ya itu kalau diselamatkan, kalau diampuni ya, karena ini ada kemungkinan tidak diampuni ini. Jadi yang pasti aman mah yaitu kelompok yang sabikun bil khairat dan yang muktasid, itu pasti aman. Yang paling aman mah yang kelompok sabikun bil khairat, yang masuk surganya tanpa hisab. Di ayat 34 tuh, waqalu alhamdulillahillazi azhaba annal huzna. Ini ucapan mereka nanti di akhirat setelah diselamatkan oleh Allah, setelah ternyata Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Ini untuk kelompok zolimun li nafsihi, karena mereka ini pasti banyak dosa, tapi kemudian oleh Allah diampuni. Inilah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Ada pelajaran, ya berarti pelajaran penting ya, tentang ini nih yang ketiga ini. Ini pelajaran penting nama, berarti ayat ini berlaku untuk semua orang. Ya, Ibnu Abbas tadi mengatakan bahwa siapa sih hamba Allah hamba pilihan Allahnya yang Allah beri Al-Quran, itu adalah umat Rasulullah SAW, berarti semua orang Islam. Orang Islam itu kata Ibnu Mas'ud tadi akan terbagi menjadi 3, yang masuk surga tanpa hisab, masuk surga dengan hisaban yang ringan, dan yang satu lagi masuk surganya itu karena diampuni oleh Allah. Ini semuanya bicara yang masuk surga. Masuk surganya tanpa hisab, masuk surganya dengan dihisab dengan hisaban yang ringan, yang satu lagi masuk surganya itu karena dosanya diampuni oleh Allah. Artinya bahwa ini akan berlaku untuk seluruh umat Rasulullah di semua generasi. Ya, di semua generasi, artinya generasi sekarang itu sama, orang Islam itu terbagi menjadi 3. Orang Islam itu akan seperti ini. Untuk berarti untuk bisa menjadi orang yang masuk surga tanpa hisab, ya harus punya amal yang lebih tong seaya-aya. Itu berarti tadi sudah disebutkan, mereka ini yang konsisten, dawam mengamalkan ibadah-ibadah yang wajib dan yang sunat. Berarti yang ibadah sunatnya nggak boleh minim, nggak boleh hanya sedikit. Kalau hanya yang wajibnya saja, nah itu yang muktasid, berarti yang kedua dihisabkan gitu mah. Meskipun dengan hisaban yang ringan. Itu pun kalau sudah tidak berdosa, itu pun kalau sudah bisa secara total meninggalkan perbuatan dosa, itu nggak bisa. Tetap saja manusia itu kan berdosa. Nasihat Imam Asy-Syafi'i, ada 3 perkara yang sangat berat untuk dilakukan oleh seseorang. 1, sodakoh di saat ripuh, namanya sodakoh di saat kekurangan lah gitunya. Artinya di saat kekurangan dia pun sangat membutuhkan, tapi masih berpikir dan masih bisa dilakukan gitu sodakoh. Ini ada 3 hal yang berat. 1, itu sodakoh di saat kekurangan. 2, tidak berdosa ketika sedang sendiri. Tidak berdosa ketika sedang sendiri. Kalau sedang banyak orang mungkin terhalang oleh orang lain, malu kelihatan berbuat dosa. Yang ketiga adalah berkata benar di depan penguasa yang zalim. Ini nasihat sih, ini nasihat Imam Asy-Syafi'i, bukan hadis, artinya statement atau quote of the day dari Imam Asy-Syafi'i.
ada 3 amalan yang berat gitunya, untuknya ada 3 hal yang berat gitu untuk bagi-baginya, ada 3 amalan yang berat. 1, sodakoh ketika kekurangan, ketika dirinya pun sangat membutuhkan. Yang kedua, tidak berdosa ketika sedang sendirian. Dan yang ketiganya menyampaikan al-haq di depan penguasa yang zolim. Itu berat bungkul tiluan nanti.